Tidak ada kompromi. Pasukan Singobarong harus bergerak. Habib, saya cuma ingin bertanya kepada kalian. Maunya kalian apa sama Jogja? Maunya kalian apa sama Jogja? Silsilah eyang kami, kalian palsukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sedulurku sedoyo. Semoga kali ini tentunya kita berharap selalu dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang sehat walafiat, penuh dengan limpahan berkah, manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Langsung saja kita mendapatkan informasi yang ajib betul ini, informasi yang saya terima dari saudara kita juga, yang mengatakan bahwasanya ada seseorang yang menyampaikan ataupun menyebarkan, menginformasikan, entah itu memang ingin membuat kisruh ataupun memang apa maksud tujuannya, Pangeran Diponegoro bukan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono III. Ini tentunya mengagetkan, khususnya adalah saudara kita yang terus bergerak untuk membersihkan Trah Mataram dari pembelok-pembelok sejarah, dari pencatut-pencatut nasab Mataram, yaitu Raden Dibio Laksmono. Baik lor, kita semua sudah sering mendengar juga bahwasanya kalau Pangeran Diponegoro itu pernah, beliau adalah bermarga dari banyak sekali ya. Ada yang Al-Idrus, terus ada juga dari apalah, pokoknya banyak lah dulu ya. Itu banyak dari kalangan Pak Alwi itu yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah keturunan melalui jalur Pak Alwi. Namun sekali lagi yang perlu dipertanyakan, yang perlu kita teliti, yang perlu kita waspadai dari pembelokan-pembelokan sejarah ini, pengklaiman pejuang-pejuang Nusantara yang notabene itu adalah bukan dari kalangan para habaib ataupun habib Yaman, Pak Alwi ini nantinya akan berbahaya untuk generasi kita yang akan datang. Dan Raden Dibio Laksmono sebagai Trah Mataram yang begitu intens dan serius dalam menanggapi orang-orang yang berusaha untuk mengklaim ataupun menginformasikan ataupun menyebarkan berita-berita yang tidak pas, tidak sesuai dengan sejarah-sejarah leluhur ini. Beliau mengatakan secara tegas dan lugas. Beliau langsung mengeluarkan peringatan keras. Ini saya bacakan. Peringatan bahwa dengan adanya kajian oleh pihak anonim. Nah ini justru dari anonim inilah kita bertanya-tanya. Ini memang sengaja dikeluarkan seperti itu untuk membuat kegaduhan, atau memang sengaja dikeluarkan untuk melawan orang-orang dari Trah Mataram ataupun dari kalangan-kalangan yang sedang intens dan masif meluruskan sejarah, atau hanya ingin mengobrak-abrik bahwa dengan adanya kajian oleh pihak anonim yang beredar di dunia maya dengan format PDF yang berjudul Pangeran Diponegoro bukan putra Sultan Hamengkubuwono III, dan yang berisi penggiringan opini bahwa Pangeran Diponegoro adalah bermarga Al-Idrus
atau setidak-tidaknya keturunan pancer laki-laki dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling parah bagi saya pribadi, terdapat pencantuman serat silsilah kekancingan darah dalam milik saya yang dilakukan tanpa seizin saya. Ini adalah peringatan dari Raden Dibyo Laksmono ya. Sebagai salah satu penguat argumentasi, sang oknum anonim bersangkutan bahwa Pangeran Diponegoro bukanlah putra asil Sultan Hamengkubuwono III dengan cara dikotak-katik matuk. Kalau istilah kita orang Jawa itu adalah otak-atik matuk ya. Begitupun dengan masalah nasab. Banyak orang yang menyambungkan nasabnya ini hanya sebatas otak-atik matuk tanpa ada data yang valid gitu. Maka kita teruskan ya, pernyataan sikap peringatan dari Raden Dibyo Laksmono. Maka saya nyatakan, 1. Penggunaan serat kekancingan darah dalam milik saya guna dilampirkan ke dalam kalian tersebut adalah tidak seizin dari saya. 2. Bahwa benar ada keluarga saya yang berada di Garut, yaitu saudara daripada yang putri saya, akan tetapi keberadaannya di Garut adalah dikarenakan yang bersangkutan berdinas di PT Perhutani Area Garut. Ini adalah pernyataan dari Raden Dibyo. Dan lalu menghabiskan masa pensiun hingga meninggal, dan keluarga beliau juga masih ada di Garut. Jadi bukan karena dari zaman eyang-eyangnya ada di Garut. Sedangkan beliau sendiri sama seperti yang saya, berasal dari Yogyakarta dan baru berhijrah ataupun pindah di Garut karena alasan pekerjaan. Pernyataan yang ketiga adalah penggunaan serat kekancingan darah dalam milik saya tersebut oleh oknum anonim tersebut hanya di otak-atik matuk ataupun cocologi ya, ataupun cocok logi ya. Bagaimana caranya, pokoknya harus biar nyambung gitu kan. Itu adalah ilmu cocologi. Oleh oknum anonim tersebut hanya di otak-atik matuk ataupun cocok logi saja dalam kajian tersebut tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Riwayat hidup sang tokoh, kemungkinan kesamaan nama, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak bisa dipedomani atas tulisan oknum anonim tersebut. Oke, itu adalah pernyataan sikap tegas dari Raden Dibyo Laksmono. Diakhiri dengan kalimat terima kasih kepada Syekh Yasir Muhammad Arafat yang telah memberi informasi ini kepada saya. Nah, ini kan. Kepada saudara-saudara saya, siapapun panjenengan yang mendapatkan informasi bahwa Pangeran Diponegoro ini bukan dari terah HB3, jadi harus berhati-hati. Karena ini adalah salah satu pembelokan sejarah, pembelokan riwayat, dan sekaligus pembelokan nasab seseorang. Nah, ini perlu dicari, perlu dikejar, perlu dikaji terus untuk Raden Dibyo. Semangat ya, karena apa? Secara otomatis oknum tersebut berusaha untuk membuat kegaduhan. Semoga ini bisa menjadikan informasi yang jelas bagi masyarakat luas atau pihak-pihak terkait bahwa masih banyak oknum-oknum, orang-orang yang ingin membuat sejarah baru, berusaha untuk menggiring opini bahwa Nusantara ini adalah milik mereka. Mari kita tetap waspada, mari kita tetap hati-hati. Baiklah, cukup sekian dari saya. Silahkan simak video dari Raden Dibyo. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Den Dibyo Trah Hamengkubuwono II dari Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan
bahwa terjadi pencatutan dari silsilah Raden Rashid dari Tra HB2, dibelokkan sejarahnya oleh oknum-oknum Habib-Habib. Ya. Saya cuma ingin bertanya kepada kalian, ya. Maunya kalian apa sama Jogja? Hah? Maunya kalian apa sama Jogja? Jangan dipikir Yogyakarta, Hadiningrat, Mataram tidak bisa marah kepada kalian. Silsilah eyang kami kalian palsukan lagi. Untuk kali ini Ala Idrus. Saya respect terhadap salah satu Habib yang masih punya silsilah, karena ibunya masih Tra HB1. Tapi kalau kayak seperti ini caranya, saya tidak boleh kebiak uyah. Tapi kalau seperti ini caranya, tidak ada kompromi. Yogyakarta harus bergerak. Pasukan Singobarong harus bergerak. Jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kecuali kalian meminta maaf kepada seluruh rakyat Nusantara. Mukti utomati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.